satu orang juru bicara dari setiap fraksi untuk bisa memberikan masukan dan juga pandangannya terhadap usulan ataupun anggaran yang nanti akan dikemukakan oleh Mendikdasmen, Mendikti-Saintek dan juga Kementerian Kebudayaan. Itulah mungkin pokok pembahasan agenda hari ini. Kita langsung saja persilahkan terlebih dahulu kepada Mendikdasmen, dilanjutkan dengan Mendikti-Saintek dan Menteri Kebudayaan untuk menyampaikan paparannya. Dan sebelum itu kita sepakati kita akan akhiri rapat kita sampai dengan pukul sebelum maghrib ya, 18 ya. Pukul 10 malam Pak Prof. Kita sepakati ya, karena Pak Menteri juga akan ada agenda setelah ini yang juga cukup penting. Baik, kami persilahkan Prof. Mukti. Baik. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 10 dan seluruh jajaran pimpinan Komisi 10, Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, senior saya Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, dan juga senior saya Bapak Menteri Kebudayaan, Pak Dr. Fadlizon, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Dewan yang terhormat, para Wakil Menteri, para pejabat Eselon 1 yang kami hormati. Izinkan saya menyampaikan secara umum kondisi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang nanti kalau diperlukan rincian secara lengkap akan disampaikan oleh Ibu Sekjen. Tapi izinkan saya untuk berpantun dulu. Buah rambutan, buah nanas, rasanya lezat, banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, insya Allah kepentingan rakyat tetap terjamin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal secara umum. Nanti sekali lagi untuk rinciannya, kalau diperlukan oleh Bapak Ibu anggota Dewan akan disampaikan, mohon izin oleh Ibu Sekjen. Pertama, sebagaimana yang pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR telah ketahui, Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dua, kemudian pada 24 Januari 2025, kami menerima surat dari Kementerian Keuangan dan berisi efisiensi anggaran Kemendikdasmen sebesar 8,03 triliun rupiah, sehingga alokasi total berubah dari 33,5 triliun menjadi 25,5 triliun rupiah. Tiga, pada 31 Januari 2025, kami menerima surat dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkyu yang meminta kementerian dan lembaga mengkoordinasikan perikatan atau kontrak dalam upaya pemenuhan efisiensi anggaran. Namun disebutkan di situ perihal terdapat perikatan kontrak, maka atas perikatan atau kontrak dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan instruksi tersebut. 4. Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu A. HASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi. B. Tidak diperkenankan terjadinya pagu minus pada gaji dan tunjangan pegawai. C. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk efisiensi. D. Pengurangan efisiensi dilakukan dari jenis belanja barang dan modal
dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Poin 5, kami mendapatkan informasi tadi malam bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikdasmen sebesar 763,3 miliar rupiah. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikdasmen turun dari 8,03 triliun menjadi 7,27 triliun. Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari 25,5 triliun menjadi 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6% dari total anggaran pendidikan yang mencapai 724,2 triliun. Poin ke-6, sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut, maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut. A. Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar 1,64 triliun. B. Belanja sosial untuk program Indonesia Pintar dengan anggaran 9,6 triliun dan untuk tanggap darurat mencapai 22,5 miliar tetap diamankan. Saya kira poin ini penting untuk Bapak Ibu anggota Dewan. C. Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. D. Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar 278 miliar termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal. E. Pelaksanaan pendidikan profesi guru, baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806.000 orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025. F. Belanja yang sudah terikat kontrak termasuk untuk platform pendidikan dan Cardiknas dilanjutkan. Alokasi kegiatan ini sudah dikurangi sebesar 40% dan dari alokasi 2024. G. Ada PNBP dan BLU yang ditetapkan Kemenkyu sebesar 89,9 miliar tetap tidak dikurangi. Belanja-belanja tersebut membutuhkan 24,25 triliun. 7. Belanja rutin untuk operasional kantor termasuk untuk 105 UPT di daerah, 19 atase pendidikan, dan 1 perwakilan tetap RI untuk UNESCO dilakukan efisiensi sebesar 50% dari 2,1 triliun menjadi 873 miliar atau tinggal 42% dari pagu awal. Perubahan sangat banyak ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan termasuk penerapan budaya hidup sederhana. Sekedar informasi, Ibu Pimpinan, insya Allah nanti per 1 Maret kami akan menerbitkan surat edaran Menteri tentang efisiensi dan penerapan hidup sederhana. 8. Dengan banyaknya belanja wajib tersebut, anggaran yang bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain adalah sebesar 1,15 triliun. 9. Dengan efisiensi anggaran tersebut, kami tetap memberikan perhatian pada kegiatan prioritas seperti pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta kegiatan penjaminan mutu termasuk akreditasi dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2025. Terakhir, terkait anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar 17,1 triliun, pengalihan anggarannya belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian Inpres yang baru selesai pembahasannya.
Mudah-mudahan pengalihan dilakukan dalam waktu dekat agar bisa segera dieksekusi. Demikian Ibu Pimpinan yang dapat kami sampaikan secara umum, dan kalau diizinkan Ibu Pimpinan, Ibu Sekjen akan menyampaikan rincian dari paparan global yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mohon kepada Prof. Satrio kita dengarkan terlebih dahulu Ibu Sekjen untuk melengkapi beberapa hal yang tadi sudah dimulai oleh Pak Menteri. Terima kasih Bu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10. Seizin Bapak Menteri, izinkan kami menyampaikan sedikit lebih detail dari apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, utamanya terkait dengan pagu anggaran per program yang selalu akan ingin diketahui oleh Ibu dan Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10, mungkin ke halaman 14. Dengan alokasi 26,27 triliun rupiah tersebut, memang sangat banyak yang harus dikurangi Bapak dan Ibu sekalian untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja. Seperti misalnya program wajib belajar 13 tahun, kita hanya bisa kita kurangi sedikit 324 miliar itu karena di situ tempatnya program Indonesia Pintar yang ada di bawah Sekjen. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran kita bisa pertahankan sebesar 13,2 triliun. Di situ tempatnya tunjangan guru non PNS sebesar 11,5 triliun yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sangat banyak yang harus kita efisiensikan, namun di sini kita mengalokasikan untuk SMKPK, Teaching Factory, kursus masih ada meskipun sangat berkurang. Kemudian untuk pembangunan kebahasaan dan kesejahteraan juga demikian masih sangat rendah, dan memang program dukungan manajemen untuk gaji dan sebagainya masih sangat banyak karena kita juga mempunyai 105 UPT tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Adikbud di 19 negara, dan juga SILN Bapak Ibu Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di 13 tempat. Kemudian berikutnya dari alokasi tersebut tentu banyak yang tidak bisa terbiayai juga, namun kami mengupayakan betul hal-hal yang masih prioritas untuk tetap dibiayai. Untuk pembiayaan dukungan terhadap program prioritas seperti BIMTEK, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk MONEF, kami kurangi sangat banyak memang sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi dicantumkan juga Perjadin harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat. Kemudian operasional pemeliharaan kantor tinggal 42% saja dari apa yang teralokasikan sekarang, tapi kami tetap belanja listrik dan sebagainya kami amankan, takut nanti kalau tidak tersedia. Berikutnya, di halaman berikutnya, mitigasi kami terhadap dampak efisiensi anggaran tersebut. Pertama, mengubah skema pelaksanaan kegiatan, banyak yang akhirnya harus dilakukan secara daring, bahkan lomba-lomba pun kembali ke masa COVID, dilaksanakan secara daring dan sangat selektif terhadap bidang apa yang dilombakan. Itu contoh saja. Begitu juga kegiatan-kegiatan pelatihan mayoritas menggunakan mekanisme daring. Kemudian karena kita kemarin masih banyak anggaran yang terblokir di luar dari yang belanja efisiensi, kita tetap usulkan supaya pemblokiran bisa dibuka dan bisa dieksekusi secara cepat. Sebelum adanya efisiensi tersebut, sebagaimana yang kita laporkan di dalam raker sebelumnya dan juga di dalam RDP, Kemendikbudrismen mengusulkan tambahan sebesar 19,7 triliun rupiah. Ini tentunya tetap kita usulkan karena banyak sekali program-program yang masih membutuhkan anggaran, termasuk program-program yang tidak bisa terbiayai dari LPDP yang harus diampu oleh kementerian. Dan tentunya dari yang terdampak efisiensi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi, kami tentu akan terus memantau perkembangan Inpres tersebut bersama dengan Inpres yang lain Bapak Ibu, termasuk juga sekolah unggulan ada di dalam satu instruksi Presiden yang sedang dibahas.
Kemudian mekanisme perubahan kerja pegawai seperti yang Pak Menteri sampaikan, bahkan Pak Menteri minta penerbangan semua menggunakan kelas ekonomi. Saya tulis begitu, Pak Menteri menambahkan termasuk Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon 1, kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam. Kalau begitu berarti dalam negeri semua ekonomi. Berikutnya jika diizinkan sepintas Bapak Ibu, angka-angka di halaman berikutnya bisa dilihat untuk menggambarkan apakah betul bahwa Kemendikbudrismen memprioritaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, seperti misalnya di Sekjen ada program wajib belajar 13 tahun, angka-angkanya kami pertahankan sedemikian rupa. Untuk detail anggarannya tertuang di dalam halaman 20 sampai halaman 31, termasuk juga target-targetnya. Untuk PIP di situ masih kami cantumkan 9,6 untuk 17,9 juta anak dari SD sampai SMA SMK. Namun sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan. Untuk paling tidak menyamakan dengan target tahun 2024 yang lalu, khususnya untuk SMA SMK yang dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666.000 siswa dengan satuan biaya juga yang masih sebesar 1 juta, harusnya 1,8 juta. Kemudian yang halaman berikutnya, tunjangan guru non-ASN aman Bapak dan sekalian 11,5, termasuk di dalamnya untuk berbagai tunjangan. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan tunjangan profesi guru yang non-ASN yang naik dari 1,5 menjadi 2 juta. Dan di situ juga tercantum tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di daerah tertinggal dan juga tambahan penghasilan guru-guru yang sebesar Rp300.000 ada di situ. Kemudian beasiswa praktis itu hanya yang ongoing, untuk yang baru sangat terbatas, lebih kepada mereka-mereka yang memang menang berbagai lomba karena ada permennya yang dikeluarkan beberapa tahun yang lalu bahwa pemenang-pemenang lomba, terutamanya yang lomba internasional, mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut dan dibiayai oleh pemerintah, bahkan sampai S3 sekalipun. Kemudian di halaman 24, di situ tertuang terkait dengan PPG, Bapak dan sekalian, 435 miliar masih dapat dialokasikan untuk 400.600 orang. Dari total 806.640 orang kalau individunya. Jadi masih separuh bisa dialokasikan di tahun 2025. Kalau memenuhi seluruhnya 800.000 memang cukup berat, tidak hanya untuk pelaksanaan sekarang, tapi dampak tunjangan profesi yang juga harus disediakan tahun depan. Ini yang harus kita mitigasi terlebih dahulu ketika kita akan mengeluarkan membiayai untuk semuanya. Kemudian di situ ASN, non-ASN, sekolah negeri, sekolah swasta masuk Bapak dan sekalian. Jadi perhatian pemerintah kepada sekolah swasta tidak dibedakan untuk upaya meningkatkan kapasitas guru. Berikutnya, yang lain-lain vokasi barangkali di halaman 27 memang sangat tertekan sekali Bapak dan sekalian. Misalnya SMKPK kita baru bisa menyediakan 15 miliar turun dari 528 tahun yang lalu. Begitu juga untuk Teaching Factory tinggal anggaran 39 miliar dan sebagainya. Namun demikian kami mengupayakan agar pemilihan sasaran dapat dilakukan secara lebih tepat lagi. Untuk yang ada di Beskap misalnya, untuk memastikan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik, dilakukan asesmen nasional di situ karena apa? Setiap tahun tetap harus ada, karena itu janji kita ada indikator di dalam RPJMN yang setiap tahun ada target-targetnya. Kalau ada targetnya, maka kita harus punya angka.
Kalau kita harus punya angka, berarti kita harus melakukan assessment tersebut. Meskipun sampelnya tidak sebesar yang biasanya, tetapi representasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten masih harus dijaga supaya standar pelayanan minimum yang juga menggunakan indikator tersebut juga dapat kita sediakan informasinya. PISA tahun 2025 yang nanti akan dilakukan bulan April dan Mei itu juga disediakan. Akreditasi sangat minim akan kita berikan hanya pada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi selesai, maka kita masih bisa memungkinkan untuk otomatis dilanjutkan, kecuali ada catatan khusus misalnya kinerjanya yang luar biasa jatuh, maka itu perlu dilakukan reakreditasi ulang, dan visitasi sangat minim untuk tahun depan. Ini tantangan untuk teman-teman Badan Akreditasi Nasional untuk mencari inovasi-inovasi bagaimana bisa melaksanakan akreditasi dengan baik dengan anggaran yang terbatas. Kemudian yang dari Badan Bahasa, kita masih alokasikan untuk pelestarian bahasa daerah, sebagaimana diamanatkan beberapa waktu yang lalu, supaya setiap daerah tetap bisa dibantu pembinaannya oleh pemerintah pusat, meskipun kewenangan pelestarian bahasa daerah ada di pemerintah daerah. Kemudian untuk peningkatan kecakapan literasi, buku bacaan masih disediakan meskipun sangat minim, tapi sudah ada kesepakatan dengan Perpustakaan Nasional bahwa nanti untuk perpustakaan sekolah akan dibantu oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk perpustakaan desa oleh Perpusnas, namun untuk tenaga perpustakaan yang ada di sekolah akan dibantu pelatihannya oleh Perpusnas. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang apa saja yang mengalami perubahan karena dampak efisiensi anggaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Menteri dan juga Ibu Sekjen. Saya balas dulu ya, tadi pantun Bapak, menggoreng pisang untuk sarapan pagi. Mentari bersinar, terang bercahaya. Meskipun anggaran dikurangi lagi, semangat Mendikdasmen tetap menyala. Aduh Bapak, padahal kita tuh tadi malam ada berita baik gitu ya, berharapnya berapa gitu, lumayan lah 763 miliar dari akhirnya ya jadi 26,7 triliun, tapi dijelaskan tadi teman-teman bahwa belanja ASN diselamatkan, bansos termasuk PIP bisa diselamatkan, jadi pemotongan terjadi tadi di beberapa belanja barang modal, dan kontrak-kontrak yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Kemudian juga tentu saja ada beberapa hal yang merupakan program prioritas Bapak Presiden dan juga Pak Menteri sendiri, kita lihat sudah teralokasikan. Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti sekaligus kita akan menanggapi ketiga kementerian. Ini jadi serasa rapat dengan Kemendikbud Ristek. Tiga kementerian kompak selalu. Silahkan kami beri kesempatan sekarang kepada Prof. Satrio, Mendikbudristek, untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Pimpinan Komisi 10 DPR RI beserta jajaran pimpinan Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu anggota yang terhormat Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Mendikdasmen, Prof. Muti, kami hormati Bapak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, Bapak Ibu peserta rapat pada sore hari ini yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan secara ringkas apa yang dilakukan oleh kementerian kami dengan adanya permintaan efisiensi dari Dirjen Anggaran sebesar 14,3 triliun. Kita bisa lihat dari slide yang akan ditampilkan, tabel halaman 11.
Ya, kalau tadi pengantarnya sama dengan Pak Mendikbud, ya, ada Inpres, kemudian ada atau ketentuan yang berlaku tentang efisiensi atau pemotongan anggaran, dan dengan menggunakan dasar hukum putusan yang sudah ada, kami mencoba untuk menyisir anggaran Kemdikbudristek antara pagu awal, kemudian efisiensi yang diminta oleh Dirjen Anggaran, serta usulan dari Kemdikbudristek untuk mempertahankan kinerja atau tugas fungsi yang harus kami emban untuk tahun anggaran 2025. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui semua, anggaran Kemdikbudristek itu sebetulnya anggaran yang sifatnya numpang liwat. Jadi kami terima anggaran semula berdasarkan pagu awal 56,607 triliun, itu sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa. Jadi yang dikelola oleh kantor kementerian kami itu sangat minim. Kira-kira dari pengalaman kami selama ini, yang dikelola oleh kantor di kementerian itu tidak lebih dari 10% dari total pagu anggaran Kemdikbudristek. Jadi artinya kalau yang disampaikan langsung pada perguruan tinggi atau pada siswa mahasiswa atau dosen itu sangat tidak mungkin dilakukan efisiensi. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat dari tabel yang ada di dalam tayangan, kita lihat dulu untuk uraian terkait dengan anggaran non efisiensi rupiah murni. Artinya menurut ketentuan yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Menteri Mendikbud, itu yang gaji tunjangan pegawai, tunjangan dosen, beasiswa itu tidak terkena efisiensi. Oleh karena itu dalam paparan kami, pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu 13,512 triliun, memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu. Tunjangan dosen non-PNS 2,7 triliun, efisiensi LDJA sebesar 676 sekian miliar. Kami usulkan karena ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi sehingga pemotongannya itu 0%. Kembali ke angka 2,7 triliun. Bantuan sosial, beasiswa, ada KIP kuliah, pagu awalnya 14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi. BPI, pagu awalnya 194,7 miliar, kena efisiensi oleh DJA sebesar 19,47 miliar atau 10%. Kami kembalikan lagi ke
pagu semula karena ini tidak terkena efisiensi. Demikian juga dengan beasiswa adik, pagu awalnya 213,73 miliar, kami kembalikan meskipun dipotong oleh efisiensi DJA 10%, kami kembalikan ke pagu semula 213,73 miliar. Kemudian beasiswa KNB, kerjasama negara berkembang, Selatan-Selatan, pagu awalnya 85,348 miliar, dipotong oleh DJA 25%, kami kembalikan pada pagu semula 85,348 miliar, karena kategorinya tidak kena efisiensi. Beasiswa dosen dan tendik dalam dan luar negeri, pagu awalnya 236,8 miliar, efisiensi DJA 25%, kami kembalikan lagi pada pagu awal 236,8 miliar rupiah. Sehingga untuk komponen ini, gaji, tunjangan, dan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan, yaitu pagu semula sebesar 31,645 triliun. Berikutnya kita lihat pos yang lain. Di uraian ada anggaran layanan publik rupiah murni. Ada beberapa komponen di sini, yaitu yang pertama program Quick Win, Sekolah Unggul Garuda, pagu awal 2 triliun, efisiensi oleh DJA 60%, karena ini program Quick Win unggulan cepat, maka kami usulkan kembali supaya pagunya tetap pada posisi 2 triliun. Selain itu ada bantuan lembaga dengan menggunakan rupiah murni, ada BOPTN, pagunya 6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya, revitalisasi perguruan tinggi negeri. Ini juga di pagu awal kami 856,2 miliar, dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula. Nah, sebelum itu, kita lihat BPP TNBH. BPP PTNBH itu pagu awalnya 2,37 triliun, dipotong 50% oleh efisiensi DJA, dan ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut, sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula 1,185 triliun menjadi 711,081 miliar. 30% dari 50% yang sebelumnya. Jadi ini kita ikuti potongannya, efisiensi meskipun tidak sebesar yang mereka lakukan, karena ini juga kalau besar pemotongan efisiensinya ini, kembali PTNBH juga akan terpaksa menaikkan sebagian dari uang kuliah mahasiswanya. Kemudian pusat unggulan antar perguruan tinggi, ini
bantuan pada perguruan tinggi, pagu awal 250 miliar, diusulkan efisiensi oleh DJA 50%, kami kembalikan lagi pada pagu awal karena ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau nggak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah. Bantuan pada PTS dianggarkan pagu awal 365,3 miliar, diusulkan dipotong efisiensi DJA 50%, kami juga usulkan kembali pada pagu awal 6,5,3 triliun miliar, supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya, supaya tetap bisa beroperasi dengan normal. Sehingga untuk komponen yang layanan publik rupiah murni ini, itu tinggal efisiensinya adalah 1,551,851,401, 1,5 triliun. Oh ya, mohon maaf, tadi ada program lainnya di bawah nomor 5 ini. Ini yang memang pemotongan yang sesuai instruksi dari pemerintah untuk perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal, dan sebagainya. Itu kita kumpulkan, kami mengikuti efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar 43%. Tetap seperti itu, sehingga efisiensi yang kami lakukan untuk Community Scientech untuk porsi ini adalah 1,5,41 triliun. Nah, yang terakhir di bawah, program sumber dana non rupiah murni. Ini dana pinjaman maupun dana investasi dari berbagai sumber dana untuk pengembangan perguruan tinggi. Ada SBSN, PLN, Matua Negeri, ada PNBP, BLU, dan lainnya. Kalau yang komponen ini, kami ikuti penuh usulan efisiensi dari Dirjen Anggaran. Ya, kita lihat di sini, semuanya yang mereka usulkan, itu kami ikuti karena memang ini dampaknya mungkin penundaan penyelesaian. Kebanyakan ini bukan fisik untuk pengembangan kampus. Ini kalau memang ada pengurangan efisiensi, berarti penyelesaiannya akan mengalami penundaan pada tahap berikutnya. Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemdikbud Saintek jumlahnya sebesar 6,785 triliun. Ya, dari 14,3 triliun yang diusulkan oleh DJA. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 triliun yang sudah dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk dibayarkan. Nah, dengan posisi ini, saya berharap Bapak Ibu anggota terhormat Komisi 10 bisa memperjuangkan supaya pemotongan atau efisiensi Kemdikbud Saintek tidak 14,3 tapi menjadi hanya 6,785 triliun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditepukin tapi nggak tega ya. Maksudnya saking melihat
Prof. Satrio ini memang belum rela ya dengan efisiensi kuatnya itu cuma 6,7. Padahal dari yang dipotong tadinya 22,46 triliun, tadi malam sudah ada pengembalian sehingga tinggal 14,3. Itu pun beliau masih belum bisa menerima. Nah, jadi teman-teman mungkin tadi cara membaca tabel yang beliau kemukakan, ini ada dua komponen biaya belanja yang memang seharusnya tidak diefisiensi, tapi saya lihat juga kok di sini oleh DJA dipotong. Nah, ini yang mungkin teman-teman di Komisi 10 perlu memberikan perhatian khusus seperti tunjangan dosen. Kan seharusnya ongoing ya udah otomatis gitu ya, memang tidak boleh dipotong, kenapa dipotong juga. Kemudian beasiswa yang tadi sudah jelas itu bantuan sosial juga kenapa kok dipotong gitu. Tapi di sisi lain juga ada beberapa program-program yang belanja lain yang mungkin sudah coba diefisiensi, tapi belum sebesar dari apa yang diminta oleh pemerintah. Mungkin nanti bagaimana kita menyikapinya, silakan teman-teman. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu paparan dari teman-teman Kementerian Kebudayaan. Terima kasih Pak Menteri, Bu Wamen, Pak Sekjen juga hadir, teman-teman Eselon 1 juga hadir. Bagaimana nih, kira-kira rela apa enggak nih? Kita coba dengar paparannya, jadi penasaran nih. Pak Dikti, iya. Wamennya Pak Dikti. Wamen Pak Dikti. Jadi Pak Sekjen Dikti tidak usah menambahkan ya, karena tadi, tapi kayaknya teman-teman pengen dengar suara wamennya Dikti gitu. Nanti Bu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, termasuk mungkin pertanyaan terkait dengan pengurangan anggaran untuk sekolah unggulan gitu, nanti mungkin bisa ditambahkan. Tapi sekarang kita dengarkan dulu paparan dari Menteri Kebudayaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi 10, serta seluruh anggota Dewan, anggota Komisi 10 yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Abdul Muti, Mendikdasmen RI, Prof. Satrio Brojonegoro, Menteri Dikti Saintek, para wakil menteri, para sekjen dan eselon 1 dari 3 kementerian. Paparan ini tidak ingin panjang lebar, mungkin hanya sekitar 4 slide yang bisa ditampilkan Ibu Pimpinan. Yang pertama ini adalah rencana program dan kegiatan Kementerian Kebudayaan tahun anggaran 2025. Ini sebelum ada Inpres nomor 1 yang kita sudah sampaikan juga ketika itu. Kemudian slide yang kedua, ini adalah pelaksanaan program Kementerian Kebudayaan tahun anggaran 2025 setelah efisiensi Inpres 1 2025. Di sini ada efisiensi sekitar 58,57%. Yaitu anggaran yang semula pagu awalnya adalah 2,374 triliun rupiah menjadi 983.753.189 rupiah. Dan yang terakhir, ini setelah rekonstruksi pelaksanaan program setelah efisiensi hasil rekonstruksi tanggal 11 Februari 2025, alhamdulillah ada penambahan sehingga anggaran yang tadinya tersedia untuk pendanaan wajib 82,143 triliun menjadi 376 miliar, 382 tadi ya, 143 miliar 191 ribu rupiah.
Kemudian untuk anggaran yang tersedia untuk pendanaan wajib ini sekarang menjadi 376.538.191 ribu. Jadi 376 miliar 538.191 ribu rupiah. Sehingga akhirnya dari total yang tadinya 983,7 miliar menjadi 1.096 miliar 200 juta rupiah. Nah, dengan demikian pemotongan dari hasil efisiensi awal yang 58,57% menjadi hasil rekonstruksi itu 46,17%. Tentu dengan adanya hasil rekonstruksi ini, saya kira ini akan bisa lebih leluasa, meskipun apa yang telah ditargetkan, saya kira kita akan tetap laksanakan dengan berbagai macam upaya, skema, dan lain-lain yang saya kira akan tetap kita jalankan karena telah juga diamankan hal-hal yang sifatnya atau pendanaan-pendanaan yang sifatnya wajib tadi, dan detailnya telah disampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, dan mudah-mudahan bisa ditelaah lebih dalam, tetapi saya kira tidak perlu dibacakan satu persatu ya, karena sudah kita bagikan dan akan lebih efisien untuk dibaca dari angka-angkanya. Tapi pada intinya secara global efisiensi tadi menjadi setelah direkonstruksi tanggal 11 Februari 46,17%, sehingga pengurangan 1,96 dan pagu setelah rekonstruksi menjadi 1.278.148.189.189 rupiah. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Adapun terkait dengan program-program juga telah disampaikan apa yang bisa dilaksanakan dan apa yang mungkin sampai sekarang belum dapat kita laksanakan, mungkin memerlukan juga inovasi-inovasi termasuk dengan skema terutama terkait dengan event, public-private partnership maupun melalui kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak. Demikian paparan dari Kementerian Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan ya, jadi tadinya diblokir sampai 58%. Dari 2,3 sampai kurang dari 1 triliun. Dan setelah rekonstruksi bisa mengalami sedikit kenaikan, itu disyukuri sekali 1,278, tetapi tentu saja kita tadi bisa semuanya melihat dari bahan yang kita terima secara tertulis, sesungguhnya ada banyak usulan-usulan yang sangat penting dan menarik yang pernah kita bahas secara dalam, yang mungkin kalau diefisiensikan sedemikian rupa ya akan juga ada dampak-dampak tertentu yang harus kita cari mitigasinya. Salah satunya tadi adalah pembiayaan dari non-pemerintah. Terima kasih penjelasannya Pak Menteri. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman dari Antri untuk berusaha sedemikian rupa, tetapi tadi sudah teman-teman dengar ya, banyak juga hal yang nampaknya tuh sangat tidak mungkin untuk dihindari, tetap ada permohonan untuk bisa dipertahankan ke depan. Silakan mungkin Pak Sofyantan untuk memulai tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang sama-sama kita hormati, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 10 beserta teman-teman anggota DPR Komisi 10, Bapak Menteri Dikdasmen, Menteri Dikdasmen, Bapak Menteri Dikti Saintek, Mendikbud, beserta Wamen, Sekjen, jajaran Menteri yang hadir pada hari ini. Setelah mendengar paparan yang disampaikan ketiga menteri tersebut, kami dari fraksi PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap pemotongan anggaran tersebut. Karena ketiga kementerian ini adalah menyangkut peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Sangat penting sebagai titik tolak menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ini terjadi terus-menerus pemotongannya seperti ini, maka kita akan menjadi Indonesia Cemas pada 2045. Walaupun dengan berbagai cara yang dilakukan, saya masih tetap melihat bahwa Pak Menteri, ketiga menteri bekerja sangat keras, namun juga tidak rela menerima apa yang terjadi. Tapi karena kondisi ekonomi negara kita seperti ini, maka PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan memahami pemotongan tersebut, efisiensi yang dilakukan tersebut demi kemajuan daripada bangsa ini. Dan saya menaruh jempol kepada tiga kementerian ini bahwa program-program yang menyangkut tentang kesejahteraan pegawai, guru, dosen, ya tetap mendapat prioritas, tidak diadakan pemotongan. Sekaligus juga menyangkut tentang sosial, bantuan-bantuan sosial. Tetap sesuai dengan apa yang diusulkan. Cuma saya merasa tergelitik tadi melihat paparan yang disampaikan oleh Kementerian Dikti Saintek, Pak Satrio, yang menyampaikan dengan bahasa yang lembut tapi mengiris hati, Pak. Karena sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita, bahwa pada saat keributan tentang kenaikan UKT tahun 2023, waktu itu Pak Prabowo selaku calon presiden menyatakan, bila perlu UKT di perguruan tinggi gratis. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden waktu itu memiliki harapan yang sangat besar. Karena kita sudah mempunyai instrumen untuk menjawab tentang pembebasan UKT tersebut. Instrumen yang paling handal pada hari ini adalah KIP kuliah. KIP kuliah itu jelas sangat-sangat bermanfaat untuk memotong kemiskinan itu. Dan saya dari fraksi kami mendukung penuh usulan Mbak Menteri agar tidak dilakukan pemotongan 0%, agar dikembalikan agar mahasiswa baru atau yang sedang ongoing tidak putus kuliah, atau nantinya pada tahun 2025 ada 200.000 mahasiswa baru, ada 200.000 tamatan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia miskin, karena KIP kuliahnya hilang. Karena itu fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya bahwa kepada Pak Menteri agar Kementerian Keuangan sadar bahwa dana untuk KIP kuliah
itu harus dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Dikti dan Saintek. Kemudian juga menyangkut bahwa waktu paparan pada waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan bahwa sedang mengusulkan dan sudah mendapatkan lampu hijau tentang Tukin sebesar 2,5 triliun. Saya jadi was-was, sedangkan yang sudah pasti saja bisa hilang, apalagi ini yang baru dijanjikan dan belum tertulis. Padahal kebutuhan Tukin itu bagi 80.000 dosen, itu kita hanya bisa dengan 2,5 triliun itu hanya bisa membiayai 30.000. Artinya bahwa kesejahteraan daripada dosen itu harus menjadi perhatian kita. Karena kita tahu bahwa pada hari ini kondisi ekonomi yang sangat sulit itu akan mempengaruhi kehidupan daripada para dosen-dosen yang memang gajinya di ASEAN itu sudah terendah. Kalau ini terjadi tidak sesuai dengan cita kita bahwa kita memang ingin meningkatkan SDM kita, tapi kesejahteraan kita itu harus diutamakan. Belum lagi tadi tentang sertifikasi dosen Seldok. Ada 600 miliar lebih. Waduh, saya was-was ini karena sebagian dosen yang sudah merayakan kebahagiaannya dengan lulus sertifikasi dosen, terancam tidak akan menerima. Guru juga. Nah, karena itu sekali lagi bahwa kami mendukung usulan tersebut. Menteri Keuangan sadar bahwa ini adalah sangat penting. Mudah-mudahan ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut. Untuk kebudayaan, kepada Pak Fadrijon, saya punya keyakinan kayaknya dia santai saja dia. Dia dengan uang yang diberikan berapa banyak saja, dia senyum-senyum karena pasti banyak yang mensponsori nantinya. Ya. Sehingga kita menjadi negara yang berbudaya dengan adanya Pak Fadrijon. Nah, kami mendukung sepenuhnya dan usulan-usulan tersebut mudah-mudahan bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyantan. Saya bergeser ke fraksi Partai Golkar kepada Bapak Nur Purnama Sidi yang mewakili. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri Dikti Saintek, Pak Menteri Dikdasmen dan Pak Menteri Kebudayaan. Saya Muhammad Nur Purnama Sidi, diminta oleh teman-teman fraksi Partai Golkar untuk mewakili, dan kami dari Koalisi Indonesia Maju. Saya harus pertegas itu. Pertama, mungkin ini klasik, tapi saya dan kita semua harus lihat hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar kita. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Nah, kita lihat postur pendidikan kita, anggaran pendidikan kita. 724 triliun tahun 2025. Cukup sebenarnya uang ini. Jika 104 triliun itu tidak
dimasukkan ke anggaran pendidikan pada KL lainnya. Ini menurut saya yang harus kita perjuangkan. Mana KL yang memang itu dia enggak wajib. Selama masih yang wajib ini masih butuh anggaran, menurut saya berdasarkan mandat konstitusi pasal 31 ayat 4 yang anggaran pendidikan pada KL lainnya 1,4,5 triliun itu harus digeser dulu ke anggaran wajib. Karena bagi saya anggaran pendidikan kedinasan itu tidak wajib. Pesan ini harus sampai, dan kalau saya yakin kalau pesan ini sampai ke Pak Presiden akan mengkoreksi ini. Ini sebagai anggota koalisi Indonesia Maju. Saya perlu sampaikan, mengingatkan ini konstitusi. Ya, jadi itu. Karena tadi apa? Dosen, tukinnya dosen, janjinya 2 presiden tentang guru honorer. Zamannya Pak Jokowi waktu di Hari Guru dan Hari PGRI. Zamannya Pak Prabowo juga di Hari Guru. Yang sampai sekarang semua belum selesai. Lama belajar kita, tahun kita itu baru 9,22 tahun. Di Papua masih 5,1. Tertinggi di DKI Jakarta 11,49 tahun. Angka partisipasi kuliah kita masih 33%. Hanya 30 orang yang bisa melanjutkan dari 100 orang yang lulus SMA SMK. Banyak anggaran yang wajib yang harusnya bisa diambil dari anggaran pendidikan pada KL lainnya sebesar 100,4 triliun. Bagi saya yang wajib didahulukan. Yang sunnah-sunnah itu belakangan. Karena yang wajib itu kalau nggak dilaksanakan masuk neraka. Begitu ya Pak Ustadz ya? Okay. Jadi kita masih punya tanggungan buat membayar guru-guru kita yang belum dibayar. Itu kewajiban. Di agama kita jangan sampai kering keringatnya kan gitu. Nah, begitu juga dosen-dosen kita. Nah, jadi saya apresiasi betul apa yang dilakukan oleh 3 kementerian ini, mencoba masih merasionalisasi sampai kemudian masih mempertahankan program-program dapil, program-program pelayanan publik itu. Saya apresiasi betul. Dan saya sebagai anggota koalisi Indonesia Maju, saya ingin membantu. Kita ada ruang fiskal yang bisa kita ambil dari anggaran APBN kita. 100 triliun lebih. Masa separuh aja nggak bisa ditambah untuk tadi seperti PDIP misalnya nambah agar UKT itu bisa gratis, ya, menambah PIP karena masih ada baru 9,22 tahun dari 13 tahun yang wajib. Itu wajib. Menurut saya yang wajib ini harus didahulukan dibanding yang sunnah-sunnah. Saya yakin dan sangat yakin Pak Presiden kita pasti setuju. Saya yakin betul. Nah karena itu mungkin tolong disampaikan nanti ke Bapak Menteri, ke Menteri Keuangan bahwa ini kami melaksanakan konstitusi dan sudah mendapatkan persetujuan dari anggota Komisi 10. Jadi itu mungkin sebagai, dan terakhir ini di luar anggaran menurut saya perlu saya sampaikan bahwa transisi dari 1 menteri menjadi 3 menteri tentu ada banyak fungsi-fungsi masih tumpang tindih. Menurut saya ini harus segera selesaikan. Agar apa? Agar pelayanan publik terkait dengan pendidikan kita, terkait dengan sistem-sistem informasi tentang kesiswaan kita, kemahasiswaan dan lain-lain itu betul-betul menyatu secara benar dan baik sehingga kemudian tidak ada saling klaim antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Terima kasih. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami bisa memahami dan menyetujui apa yang sudah ketiga kementerian ini sampaikan. Mudah-mudahan dengan narasi tadi itu di tanggal 14 besok ya, kita masih bisa dapat tambahan khususnya terkait dengan hal-hal yang bersifat wajib yang harus dipenuhi oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur Purnamasidi dan mohon diperjuangkan pada saat rapat di Badan Anggaran ya. Beliau juga adalah anggota Banggar. Selanjutnya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra kepada Bapak Ali Zamroni.
Mana? Biasanya duduk di sana saya udah Penuh. di situ. Penuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan, ketua dan wakil ketua Komisi 10, Bapak Ibu para anggota Komisi 10, Bapak Menteri, para Menteri, Pak Menteri Kebudayaan, Pak Menteri Dikdasmen, Menteri Dikti Saintek, bersama para wakil menteri dan seluruh jajaran yang ada. Ada beberapa hal, tapi tidak terlalu panjang lebar kami sampaikan bahwa kami dari fraksi Partai Gerindra sedikit menyambut baik ya terkait adanya rekonstruksi anggaran ya, di mana saya harusnya melihat bahwa ini yang kemarin susah senyum sedikit lah sekarang boleh senyum gitu Pak Menteri ya. Jadi karena memang, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, catatan. Pertama, dari Dikti Saintek ya, memang di Inpres itu jelas disampaikan terkait efisiensi itu. Tetapi kami berpikir itu tidak akan menyangkut terkait layanan dasar pendidikan. Nah, tetapi di sini terganggu ya. Ini yang disampaikan secara objektif oleh Menteri kepada Presiden maupun kepada Kementerian Keuangan. Di sini saya lihat dari bansos yang ada, KIP kuliah saja terpotong 9% atau sebesar 1,3 triliun. 1,3 itu saya, kalau yang ongoing tidak mungkin tidak dianggarkan Pak. Dari program yang ada 2025 ini, ongoing plus dengan yang baru itu kurang lebih 1 juta lebih mahasiswa yang harus biayai. Saya agak khawatir juga kemudian kalau kemudian tidak dilakukan usulan tambahan kepada pemerintah terkait dengan kekurangan anggaran 1,3. Artinya tahun ini tidak akan ada mahasiswa baru. Saya bagaimana tidak bisa membayangkan kalau kemudian tahun ini pemerintah tidak menerima mahasiswa baru. Tetapi saya yakin nanti pemerintah akan mendengar Pak Menteri mohon menyampaikan data apa adanya ya, terkait dengan pemotongan ini. Pemotongan ini terpotong atau memang sengaja dipotong gitu. Nanti mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi. Artinya ada anggaran sekitar 6,78 yang diusulkan oleh Menteri Saintek Dikti Saintek ini untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah, yang informasi dari Bapak Ibu semua ini bahwa pemerintah akan sesegera mungkin melakukan perubahan terhadap APBN 2025. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa ditambal kembali. Kemudian juga terkait tukin Pak. Ya, ini saya mempertegas juga ya. Mohon juga ini dijadikan sebagai usulan yang harus disampaikan karena sekarang posisinya 0 dari 2,5 triliun yang diusulkan menyangkut kurang lebih 33.000 dosen. Ya, itu sekarang masih 0. Ya, ini tanggung jawab kita bersama Pak, karena mereka kemarin ketika rapat dengan Bapak, begitu mendengar terkait tukin itu dianggarkan, euforianya sudah luar biasa. Begitu lihat paparan Bapak tadi, catatannya kecil paling bawah, ya, tukin 2,5 T tidak termasuk di dalamnya. Ini kalau catatan ini kemana-mana, ini langsung lemes lagi Pak dosen Pak. 33.000 dosen langsung lemes lagi. Ya, mohon ini disampaikan. Kami fraksi Gerindra pasti akan ada di belakang Bapak untuk menyampaikan itu. Kemudian berikutnya terkait dengan tunjangan dosen.
Ya. 600 miliar lebih. Ini tadi Pak Sofyantan menyampaikan narasi yang cukup mengerikan juga. Ya. Mudah-mudahan Tukin, tunjangan dosen, terkait bansos, beasiswa dan sebagainya segera ditangani secepat mungkin, Pak. Ya. Supaya nanti tidak ada yang demo-demo lagi lah, kira-kira gitu. Terkait dengan Kementerian Kebudayaan, sebentar lagi Bu ya, 1 menit lagi. Saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri atas penambahan dari rekonstruksi itu ya. Ya lumayan lah kata Pak Sofyantan, dikasih 983 senyum. Sekarang berarti harus lebih senyum lagi kira-kira gitu. Syukuri dulu. Saya yakin ini akan lebih upaya-upaya dari Pak Menteri terkait dengan tupoksi dari Kementerian Kebudayaan akan sedikit lebih longgar lah ya. Kita berharap 1,278 ya ini bisa ya, apalagi saya dapat bisik-bisik nanti di ABT akan ada tambahan dari untuk kebudayaan. Wah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan mitra kita pada ABT ini tiga-tiganya dapat tambahan Bu ya, karena memang tadi ada hal-hal yang tidak sesuai impres lah ya, tidak sesuai impres berkaitan dengan layanan dasar pendidikan termasuk di Dikdasmen, Pak Menteri Dikdasmen. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini menjadi catatan. Tapi saya berharap juga kayaknya enggak lah setiap tahun akan dipotong seperti ini gitu lah. Ini kan mungkin sebagai awal saja. Ke depan saya melihat ada saya yakin sudah mulai stabil tahun 2026 akan bisa memberikan kembali sesuai dengan kebutuhan apa yang diajukan oleh kementerian dan lembaga. Saya rasa itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Gerindra secara lahir batin menerima semua apa yang menjadi keputusan pemerintah terkait rekonstruksi ya, yang kemudian tanggal 14 kalau nggak salah akan dibawa ke Badan Anggaran untuk kemudian dijadikan sebagai pagu secara resmi oleh pemerintah. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Azam dukungannya, dan kepada perwakilan dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Ibu Ratih Megasari Singkaru sebagai Kapoksi, silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh kawan-kawan anggota Komisi 10 dan juga seluruh mitra kerja kami, ada 3 di sini, Prof. Muti, Prof. Satrio, Pak Fadlizon, dan juga seluruh wamen, Bapak Ibu Sekjen dan seluruh jajaran. Insya Allah kita semua selalu dalam kondisi sehat. Yang penting sehat dulu Bu, walaupun suasana kebatinannya lagi tidak sehat saya rasa semuanya. Kami dari fraksi Nasdem tentunya sedih ya dengan adanya pemotongan anggaran ini, efisiensi, walaupun akhirnya ada rekonstruksi yang tadinya mungkin kita berharap rekonstruksinya sangat banyak sekali, namun ya mungkin hanya bisikan-bisikan surga yang kami dengar. Tapi saya jujur apresiasi kepada 3 kementerian ini, walaupun dengan rekonstruksi pun seadanya, tapi tetap bagaimana caranya berupaya mengoptimalkan agar banyak program prioritas yang tidak menjadi korban akan adanya efisiensi ini. Namun kami mungkin dari fraksi Nasdem ingin penekanan lagi Bapak Ibu semua. Pertama, kalau kita lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025, itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Tadi Prof. Satrio banyak menyampaikan cukup detail anggaran-anggaran khususnya yang bersifat bansos, dan di situ ada beasiswa ya Prof, yang dimana kalau menurut sepemahaman kami harusnya kalau kita berkaca dari Inpres tersebut itu harusnya tidak terpotong. Cuman kan jadi pertanyaan kenapa kok di sini malah terpotong gitu. Apalagi tadi kita juga mengetahui bahwa yang kita tahu sebelumnya bahwa seharusnya
ada 200.000 mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Yang ongoing pun sama. Seharusnya itu juga sudah harusnya mereka tetap bisa study dengan nyaman gitu ya di beberapa tahun ke depan, khususnya tahun ini. Namun saya yakin sebagian daripada mereka pasti juga deg-degan. Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak? Apakah kuliah saya bisa lanjut atau tidak? Begitu. Jadi saya berharap pimpinan kita mungkin bisa mengevaluasi lagi terkait kembali ke Inpres nomor 1 tersebut bahwa bansos tidak boleh kena efisiensi termasuk fungsi pendidikan yang sifatnya beasiswa untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Itu pertama. Lalu berikutnya mungkin terkait kebudayaan, walaupun dari awal angkanya sudah tidak terlalu besar Pak Fadli, Pak Menteri, namun sedikit berbahagia mungkin ya karena akhirnya tetap menyentuh di angka 1T. Tadinya kan masih 900 gitu ya. Iya, akhirnya tetap kalau ditanya kebudayaan berapa ya adalah 1T, kurang lebih seperti itu. Tembus gitu. Jadi apalagi tadi disampaikan bahwa nanti mungkin akan banyak sponsor, kita harapkan semoga betul ya Pak Menteri, mudah-mudahan tetap berjalan semua program-program prioritas. Dan juga terkait kembali lagi ke Prof. Satrio, Tukin Prof, itu ini terkait Tukin lalu tunjangan dosen, ini menyangkut hajat hidup orang banyak sekali Prof, sangat ditunggu-tunggu sekali, apalagi yang 2,5 ini juga belum jelas gitu ya, bukan belum menempel, bukan belum melekat, tapi masih belum ada sebenarnya. Jadi tolong kita butuh juga kepastian gitu, karena kita punya konstituen masing-masing, mereka pun sangat berharap dari kita agar kita semua bisa memperjuangkan Tukin ini dan juga tunjangan-tunjangan untuk dosen, apalagi tadi dipaparkan bahwa ada pengurangan sekitar 600 miliar lebih. Bayangkan bagaimana perasaan mereka gitu ya, yang ini sebenarnya hajat hidup mereka yang mereka sangat harapkan, tapi ini yang harusnya juga masuk prioritas, tapi mereka pun terdampak dengan adanya efisiensi ini. Dan tentunya kami juga berharap kebijakan efisiensi sekali lagi itu tidak mengorbankan komitmen kita dalam memperkuat baik itu warisan budaya ataupun pendidikan kita, karena sekali lagi kalau kita bicara pendidikan dan kebudayaan itu kan kita bicara investasi jangka panjang. Jangan sampai investasi jangka panjang kita itu ya tidak tercapai seperti itu. Apalagi tadi disampaikan juga oleh kolega kami Pak Pur yang membahas terkait 20% APBN 100,4 triliunnya itu ada di KL lain. Dan kita tuh sudah teriak ini bahkan dari periode kemarin bahwa minimal setengah daripada APBN itu harus masuk di kementerian-kementerian pendidikan yang bermitra di Komisi 10. Jadi mungkin ini sebagai catatan dan saya harap juga ini sampai suara-suara kami ini sampai ke Pak Presiden. Insya Allah kami juga selalu mendoakan program prioritas tetap berjalan. Yang jelas dari fraksi kami itu titipan kami tadi Prof yang terkait Inpres tersebut bansos tidak boleh kena efisiensi, lalu juga Tukin dan juga tunjangan dosen itu sangat penting sekali. Jadi mohon juga itu tolong bagaimana caranya bisa ada untuk mereka semua. Ya mungkin itu, terima kasih banyak Ibu Pimpinan, wabillahi taufiq wa hidayah. Oh ya sebelum ditutup, insya Allah kami dari fraksi Nasdem menyetujui dengan anggaran yang ada sekarang agar semua anggaran tersebut juga bisa tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, dan insya Allah semoga sampai ke tanggal 14 nanti semoga ada keajaiban, siapa tahu ada tambahan-tambahan lagi ya insya Allah, amin. Mungkin itu dari kami, terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Dr. Muhammad Kadafi sebagai Kapoksi fraksi PKB, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera pada kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dikti Saintek beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Menteri Kebudayaan beserta seluruh jajarannya. Ini memang agak sedikit lucu ya kalau melihat instruksi Presiden
nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, di mana di dalamnya tadi banyak teman-teman sudah menyampaikan. Di poin ketiga adalah identifikasi rencana efisiensi sebagai dimaksud pada angka di atas itu tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Tetapi Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi terjadi efisiensi di berapa hal yang disebutkan tadi. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua karena ini bahaya sekali. Jika seperti halnya tunjangan dosen itu terjadi pemotongan, ini akan mengurangi ya semangat kita dalam menggapai Indonesia Emas. Apalagi saya lihat juga berkenaan bantuan sosial ini. Ada pengurangan. Kemudian juga berkenaan dengan Kartu Indonesia Pintar. Bukan hanya 200.000 calon mahasiswa baru, tetapi juga berdampak ternyata kepada mahasiswa ongoing. Jika mengikuti pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh DCA. Ini jadi adik-adik mahasiswa yang lagi kuliah sekarang, yang mendapatkan beasiswa jadi deg-degan. Ini saya kena giliran yang kena pemangkasan anggaran atau tidak. Kemudian juga berkenaan dengan BPI ini, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah ini juga Pak Menteri ini agak bikin was-was ini. Mungkin hari ini rapat kita ditonton oleh adik-adik mahasiswa penerima manfaat. Ini jadi was-was semua. Ini di luar negeri gimana nasibnya mereka ini? Itu. Dilanjutkan lagi ada beasiswa adik juga kena dampak. Padahal peran kita bagaimana bisa melakukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Beasiswa adik ini ditujukan ke daerah 3T dan juga daerah-daerah lainnya. Ini menjadi permasalahan yang cukup luar biasa. Belum lagi beasiswa dosen, tendik di dalam maupun juga di luar negeri. Nah ini jadi suatu hal yang jauh dari instruksi Presiden. Saya rasa Kementerian Keuangan harus mencermati ulang berkenaan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan di kementerian, khususnya di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Karena pendidikan ini, investasi di bidang pendidikan akan melahirkan mutu layanan pendidikan. Mutu layanan pendidikan itu akan melahirkan SDM unggul. SDM unggul otomatis akan melahirkan karya yang produktif. Dengan bonus demografi ini, karya produktif ini akan melahirkan devisa negara. Devisa negara itulah yang akan memberikan lompatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Maka kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dengan segala paparan yang disampaikan oleh para kementerian, berkenaan dengan harapan ditambah kembali anggarannya, sesuai dengan instruksi Presiden. Ini sesuai instruksi Presiden, bukan kita nggak mengikuti instruksi Presiden. Ini sesuai dengan instruksi Presiden. Oleh karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui dengan catatan-catatan yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon muafiq ila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Davi dan selanjutnya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Ledia Hanifah. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 yang kami hormati beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, Pak Menteri Kebudayaan beserta seluruh wakil menteri dan juga para pejabat yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran pada kita ya. Kita anggap sebagai sebuah ujian gitu, pemotongan anggaran yang luar biasa. Pertama, titik tekan kita adalah basis dari pemotongan. Dalam setiap pembahasan anggaran harus ada dasar hukumnya, apa yang menyebabkan kemudian anggaran kita dikatakan dilakukan efisiensi atau ditambah sekalipun ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya dalam hal ini adalah Inpres 1 nomor
Inpres nomor 1 tahun 2025. Yang saya ingin mengulang kembali, hampir semua tadi Kapoksi mengatakan bahwa persoalannya adalah ketidakpatuhan terhadap Inpres. Kalau boleh saya katakan sekali lagi, ketidakpatuhan terhadap Inpres. Inpresnya jelas-jelas menyebutkan bahwa belanja sosial tidak boleh dipotong. Tetapi ternyata yang melakukannya adalah orang yang paling dekat sama Presiden, karena Kementerian Keuangan itu ada di bawah Presiden langsung. Dan ini menjadi catatan besar menurut kita bahwa ketidakpatuhan ini akan menimbulkan banyak gejolak di masyarakat. Mas Kadafi tadi sudah mengingatkan berapa banyak nih orang habis ini deg-degan. Saya masuk yang di sini atau enggak. Kalau giliran mati listrik orang udah biasa, tapi nggak pakai deg-degan karena udah tahu antisipasi. Tapi kalau giliran penghentian beasiswa, nah itu berbahaya itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa ini hal-hal yang seperti PIP, KIP, BPI, ADEM, ADIK, itu semuanya harus dipastikan tidak boleh ada pengurangan karena ini adalah janji kampanyenya Pak Presiden, Pak Prabowo dengan asta cita yang nomor 4. Berarti kan sudahlah dasarnya sudah jelas tidak boleh dipotong, kemudian itu sejalan dengan asta cita. Kedua, yang juga menjadi cermatan saya adalah pengalihan kewenangan sarana dan prasarana sekolah dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen itu harus disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang juga harus disosialisasikan ke satuan pendidikan. Tanpa itu akan jadi masalah. Jadi sekolah satuan pendidikan akan jadi bulan-bulanan. Apalagi ini kan ternyata terkait dengan sarana prasarana dibutuhkan, tapi nanti kemudian ada pihak-pihak luar yang kemudian mencermati, mentarget, mengatakan ini dan itu, dan akhirnya menyulitkan pelaksanaannya. Yang ketiga, tunjangan guru pendamping khusus inklusi yang turunnya drastis sekali. Kita tahu bahwa prevalensi peningkatan jumlah anak-anak penyandang disabilitas itu meningkat. Sementara di sekolah inklusi pasti harus ada guru pendamping. Ketika kemudian tunjangannya diturunkan, Masya Allah luar biasa, ngeri sekali. Kasihan anak-anak kita. Katanya kita mau right base, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tapi dengan itu jadinya tidak memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi saran saya jikalau ada pembahasan tentang perubahan anggaran di masa yang akan datang, ini harus dimasukkan. Keempat, kita juga punya persoalan dengan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi kita itu penting untuk mendapat perhatian karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa. Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan mereka untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan. Yang kelima, saya agak khawatir efisiensi BUPTN yang sampai 50% itu jangan jadi landasan nanti UKT dinaikkan. Sekarang ini kan UKT PTN itu lebih tinggi daripada swasta, sedikit swasta yang lebih tinggi daripada PTN. Karena itu menjadi bagian yang harus kita cermati bersama, harus ada komitmen bersama bahwa ini tidak boleh jadi alasan untuk menaikkan UKT. Kalau tidak perlu dicarikan jalan. Tadi Pak Nur Purnamasidi sudah memberikan jalan kira-kira bisa diambil dari mana saja. Yang wajib kita perlu kerjakan. Kemudian yang berikutnya, memastikan hak-hak ASN, non-ASN, guru, tendik, dosen yang dilindungi oleh undang-undang itu harus bisa dipenuhi. Dilindungi oleh undang-undang apa terkait dengan sertifikasi, terkait dengan tunjangan, itu kan dilindungi oleh undang-undang. Dan itu harus dipastikan untuk bisa dipenuhi. Sehingga tadi pembicaraan-pembicaraan kita menjadi bagian yang lebih jelas dan penting untuk itu. Kemudian terkait dengan nanti ke depannya tata kelola tunjangan profesi guru di daerah itu bisa dikelola oleh pemerintah pusat, direct transfer dari pusat ke daerah. Kemudian juga ketika kita bicara tentang efisiensi, yang ini terkena seolah-olah yang terkena dampaknya hanya perguruan tinggi negeri atau katakanlah sekolah negeri. Tetapi sesungguhnya pendidikan swasta jadi terkena karena ada bantuan-bantuan dan segala macamnya itu tadi. Jadi ini juga kita bisa bayangkan lebih dari 60% penyumbang angka partisipasi kasar perguruan tinggi adalah swasta. Jadi nggak boleh diabaikan gitu. Dan ini jadi bagian yang penting ya. Terus kemudian terakhir jangan sampai efisiensi ini menyebabkan manusia Indonesia jadi
manusia yang tidak berbudaya gitu karena efisiensinya luar biasa mengerikan gitu kan. Dan harusnya ini menjadi bagian yang kita cermati semua. Saya ingin menutup dengan sebuah pesan yang berkali-kali sering diucapkan di ruangan ini oleh senior kita Ibu Popong Oce Junjunan. Beliau selalu mengatakan yang menjadikan seseorang itu sarjana atau durjana adalah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada saudariku Dr. Hajah Dewi Koryati dari fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku menteri, hari ini hadir, nampaknya juga sudah mengalami sedikit kebahagiaan karena sudah ada tambahan-tambahan energi, terutama saya lihat Pak Fadlizon karena anggarannya sudah lebih dari 1 T. Yes. Kita harus mengapresiasi. Ya. Saudaraku, saya mengawali dari Kemendikti Sayentek karena ini yang akan menjadi musibah kami, Pak. Selama ini KIP lancar, aman, terkendali, bahkan setiap tahun mengalami kenaikan-kenaikan. Programnya juga diakses dengan mudah dan berdampak terhadap pendidikan anak-anak, terutama di daerah-daerah pinggiran. Dan sayangnya hari ini kita mendapatkan kabar yang kurang baik, terjadinya pemotongan atau maaf, terpotong, karena kalau awarannya berarti tidak sengaja. Mudah-mudahan dengan kata-kata terpotong, dalam waktu dekat ini bisa dikembalikan lagi, sehingga harapan anak-anak yang 200 ribuan anak tadi akan bisa kembali, cita-cita mereka bisa terwujud, dan juga yang ongoing tidak pusing hari ini, ntar saya pulang nanti ini semua anggota dewan yang kemarin merekomendasikan KIP kayaknya ditanya semua. Mudah-mudahan usaha ini akan berhasil karena ini bukanlah satu kesengajaan memotong karena terpotong. Kita mendoakan Pak, semoga nanti beasiswa KIP ini bisa kembali lagi. Nah, saudaraku, yang saya juga ingin soroti adalah soal BOPTN dan BPPTNBH. Perguruan tinggi negeri yang PTNBH itu diberikan keleluasaan untuk bekerja, tetapi untuk mendapatkan anggaran, tetapi juga harus menyesuaikan. Jadi seakan-akan kepalanya dilepaskan, ekornya dipegang. Sehingga untuk bisa menghidupi dirinya sendiri agak-agak pusing, Pak. Nah, sekarang dengan efisiensi ini akan lebih pusing lagi. Mudah-mudahan ke depan ini ada jalan yang baik sehingga mereka, para perguruan tinggi negeri yang bergelar PTNBH itu bisa tetap survive, dan yang penting adalah PTNBH ini akan bisa tetap menghasilkan sarjana-sarjana yang menjadi kebanggaan Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, kami juga ingin menyoroti soal beasiswa Indonesia Maju. Kami juga ingin mengapresiasi terlebih dahulu cara Mendikbudrismen dalam menghadapi efisiensi anggaran, termasuk terkait tunjangan para guru ASN maupun non-ASN. Dari pemaparan saudaraku juga terlihat sekali bahwa saudaraku menjaga betul beasiswa PIP-nya tidak terkena dampak. Dan PIP ini merupakan darah atau energi bagi anak-anak kita untuk bisa bersekolah dengan baik. Nah, cuman yang saya sekarang ini ingin klarifikasi soal beasiswa Indonesia Maju. Karena sebelumnya berada di bawah Kemendikti Sayentek.
Dan sehingga para siswa dan wali murid pengajuannya audiensi dari November, Desember, Januari selalu ke Mendikti Saintek. Tapi tidak pernah dapat jawaban. Lalu ternyata dari postur anggaran BIM ini sekarang adanya di Mendikdasmen. Padahal waktu sudah mepet, anak-anak sudah dapat LOA dari PTLN, harus segera membayar deposit di Januari sampai Februari. Kalau tidak, maka mereka akan gugur. Nah, kalau seperti ini, mohon kiranya ada jalan keluar yang baik bagi anak-anak kita ini, karena untuk mendapatkan LOA itu bukanlah hal yang mudah. Hanya anak-anak kita yang terpilih lah bisa mendapatkannya, dan karena ada program yang itulah makanya mereka kemudian mengikuti seleksinya. Nah, saudaraku yang berbahagia, saya terakhir, saudaraku ketua, ingin menyampaikan doa apresiasi kepada saudaraku Menteri Kebudayaan, karena dari cerita orang, saudaraku begitu hebatnya dalam mengelola kementerian ini, sehingga walaupun sepertinya tidak berdaya, tapi kegiatannya luar biasa. Nah, semoga nanti saudaraku Menteri nyampelah ke Bengkulu dan nyampelah ke dapil-dapil kami, dan juga kami berharap bahwa satu yang menjadi fokus kami supaya museum menjadi pusat pembelajaran dan menjadi pusat pengetahuan dalam budaya maupun pendidikan. Terima kasih, dan sebelumnya tentu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional kami dan mendukung rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan ini, dan semoga kami doakan ke depan mendapatkan tambahan-tambahan yang akan bisa membuat pendidikan dan kebudayaan di Indonesia menjadi yang terdepan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari fraksi Partai Demokrat, Ibu Anita Jakoba, dan nanti setelah itu akan kami berikan kesempatan kepada para pimpinan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri Kemendasmen dan Menteri Kebudayaan, Bapak Saintek Dikti. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Partai Demokrat sedikit memberi penegasan dan penekanan, Pak, bahwa efisiensi anggaran ini memang saat ini sudah diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kami mohon juga supaya pemerintah juga bisa melihat kembali bahwa ada bagian-bagian yang sudah disirat pada impres Presiden, bahwa ada beberapa bagian yang tidak dipotong, tidak boleh dipotong, itu harus ditegaskan kembali. Apalagi mengenai pendidikan, ya, karena kita juga lihat ada beberapa kementerian pasti yang sangat terpukul dengan efisiensi yang sangat-sangat besar, dan kita semua pasti dikejutkan. Kami saja sebagai wakil rakyat terkejut, apalagi rakyat Indonesia, apalagi para guru dan juga mahasiswa. Oleh sebab itu kami mohon tolong kembali ditegaskan kepada pemerintah untuk mengingat kembali bahwa segala anggaran negara ini kan diputuskan oleh undang-undang, ada peraturannya. Tadi beberapa teman kami sudah ingatkan bahwa ada Undang-Undang 31 yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Kemudian kalau kita bicara soal tunjangan-tunjangan dosen maupun guru-guru, itu juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Guru dan Dosen. Bagaimana pemerintah melihat ketika mengambil kebijakan efisiensi anggaran ini dan bertabrakan dengan undang-undang yang sudah terlebih dahulu disetujui oleh kami DPR. Ada undang-undang guru dan dosen, bagaimana di dalam undang-undang itu pasal demi pasal dijelaskan bahwa tunjangan guru itu 1 kali gaji harus dibayarkan setiap tahun. Dan itu sudah disahkan begini sekian lama. Undang-undang guru dan dosen itu sangat penting untuk guru-guru kita dan juga dosen-dosen kita, karena pendidikan penting. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah pilar penting bagi bangsa ini.
Ya, sangat penting. Pendidikan tidak bisa dianggap main-main. Makanya kita sangat menyetujui kalau ada Inpres mengatakan bahwa jangan memotong anggaran pendidikan, itu kita sangat setuju karena ini tidak bisa main-main. Karena anggaran pendidikan yang kami setujui beberapa periode yang lalu, itu ada undang-undangnya dan saya berharap pemerintah tidak sampai menabrak undang-undang dengan undang-undang yang lain. Nah itu Pak, dari kami Partai Demokrat dan kami meminta supaya menjadi perhatian Bapak Menteri pada saat merapat dengan Pak Presiden, bahkan dengan Menteri Keuangan, diingatkan kembali Pak, bahwa pendidikan punya senjata, bahwa ada undang-undang guru dan dosen yang tidak bisa dilanggar begitu saja, dan ada undang-undang juga yang mengatakan, undang-undang pasal 31 yang mengatakan bahwa pendidikan itu hak dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Nah, ketika terjadi efisiensi ini dan ternyata dipotong dan akhirnya harus menjadi korban, saya rasa ini sudah tidak selaras lagi dengan undang-undang dan sudah tidak selaras dengan Inpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dari kami itu saja Pak, karena tahu teman-teman kami semua sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa kami setuju, tetapi paling tidak untuk pendidikan yang menjadi pilar utama bangsa ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap main-main dengan anggaran pendidikan, baik pendidikan untuk anak-anak kami maupun untuk guru-guru kami dan juga dosen-dosen kami. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan dari meja pimpinan. Siapa yang mau terlebih dahulu? Ibu Esti. Terima kasih Bu Hetifah selaku Ketua Komisi 10. Para Menteri yang kami hormati, beserta seluruh jajaran, Profesor Abdul Muti, Profesor Satrio, kemudian juga Bapak Dr. Fadlison, Wamen dan seluruhnya, Bapak Ibu Komisi 10 yang saya banggakan, izin untuk mempertegas beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk menerima kejelasan. Yang pertama, saya atau kami ingin memastikan apakah alokasi anggaran yang sekarang disampaikan kepada kami itu merupakan efisiensi, pemotongan, atau blokir. Karena ini berbeda. Kalau kita bicara ini adalah blokir, maka anggaran itu tetap berada di kementerian. Hanya belum dilakukan pengalokasian kembali sebelum ada beberapa hal yang mungkin masih perlu didiskusikan. Tetapi kalau itu adalah pemotongan, kita ingin tahu juga, anggaran ini bergeser kemana? Apakah tetap berada di alokasi anggaran pendidikan, atau sudah keluar dari alokasi anggaran pendidikan? Mengapa? Kalau itu keluar dari alokasi anggaran pendidikan, maka anggaran 20% pendidikan yang dulu sudah kita sepakati bersama dari angka 742,2 T, lalu kemudian ada perubahan anggaran atau pemotongan di Kemendikdasmen sebesar 8 T kurang, kemudian Diktisaintek 14 T, belum lagi Kementerian Agama, Pendis saja itu turun 11 T lebih, itu baru pendidikan Islam, bukan yang lainnya saya baca. Kemudian hal-hal lain, mungkin soal DAK dan yang lain sebagainya. Artinya, kalau kita ini sepakati bersama, maka 20% anggaran pendidikan itu tidak terwujud. Saya akan mengatakan, kami sebagai anggota Komisi 10 tentu tidak akan menyepakati jikalau tidak ada kepastian bahwa seluruh anggaran pendidikan kita yang tersebar di lembaga dan kementerian itu belum mencapai angka 20%. Karena apa? Berarti kita semua bersama-sama melanggar komitmen untuk taat pada konstitusi negara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih punya banyak PR untuk kemudian mengatakan baik
ini tidak dialihkan di luar alokasi anggaran pendidikan, maka anggaran itu untuk apa? Maaf Bapak Ibu, saya harus mengatakan Bapak Menteri Pendidikan Dikti Saintek mengatakan paparannya belum termasuk tunjangan tukin 2,5T. Maka forum ini yang kemudian harus menyepakati. Kita meminta pemenuhan anggaran 2,5T untuk tukin. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Kementerian Didaksmen. Sekali lagi, di dalam jawaban-jawaban yang diberikan kepada kami mengenai komitmen untuk 3T, ada jawaban yang kemudian mengatakan di sana bahwa angka anak tidak sekolah menengah itu mencapai 2,8 juta anak. Kemudian akses pendidikan yang berkaitan dengan kecukupan daya tampung sekolah adalah 68%, dan itu berarti dalam data 1.707 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah. Plus terkait dengan kesejahteraan guru di daerah 3T. Maka di dalam hal ini jika anggaran itu memang seharusnya tidak digeser, ini hanya merupakan blokir sementara ataupun efisiensi. Kalau efisiensi itu berarti anggaran akan kembali di dalam anggaran kementerian masing-masing, itu kalau efisiensi. Tetapi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang memang wajib dilakukan di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa ada hal-hal tentang belanja sosial yang tidak boleh dipotong. Maka Bapak Ibu, kita harus ada ketegasan bersama. Mengapa ini saya sampaikan? Pernah salah satu lembaga berada di forum ini lalu mengatakan jika terjadi efisiensi yang sekian, maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Forum ini harus menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 ASN itu di semua yang ada berada bersama kita ini tidak boleh tidak ada. Artinya itu harus dianggarkan. Sekali lagi, mengapa saya menyampaikan ini? Karena muncul di forum rapat dengan salah satu lembaga bahwa mengatakan kalau anggaran dipotong sekian, maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Padahal kalau bicara ASN itu mestinya secara keseluruhan. Kementerian lembaga yang ada di Republik ini. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa UKT tidak naik. Mohon izin Pak Menteri, kemarin mereka melakukan beberapa aksi yang saya kira ini juga penting bagi mahasiswa kita. Dan yang terakhir, sekali lagi kami berharap karena ini semua kementerian terkait dengan anggaran pendidikan, maka kami juga membutuhkan kepastian bahwa anggaran yang akan kita tetapkan bersama nanti, kita setujui bersama, tidak lepas dari komitmen kita 20% anggaran pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya kepada Pak Mahfudz atau Ibu Hima dulu. Ya, silakan Pak Mahfudz. Namun sebelum itu, karena tadi kita menyepakati pukul 18 kita selesai, minta kesediaan Bapak Ibu untuk kita memperpanjang waktu terlebih dahulu. Mungkin jika masih ada 2 orang dan kita minta tanggapan dari mitra atas apa yang disampaikan teman-teman, kita perpanjang menjadi pukul 18.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua yang saya hormati, para Menteri, Profesor Abdul Muti dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Sumantri dari Menteri Dikti Saintek, Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, tentu beserta wakil-wakil dan jajarannya, teman-teman dari Komisi 10 semuanya. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa teman, Pak Pur, kemudian juga Bu Ledia, yang telah mengingatkan bahwa kita ngebahas persoalan ini
kemudian keputusan yang kita ambil atau yang kita ambil itu tidak melanggar yang pertama undang-undang, dan yang kedua ini saya menekankan kembali tidak melanggar undang-undang, dan kemudian yang kedua juga tidak melawan instruksi atau tidak ada perbedaan dari instruksi yang diarahkan oleh Presiden pada Inpres nomor 1 2025. Tentu ada alasannya ya. Meskipun ini juga efeknya luar biasa, kita semua ikut prihatin dan sekaligus kasih apresiasi buat semua teman-teman mitra Komisi 10 yang tentu beberapa hari ini berlembur, kepalanya juga pusing untuk menyesuaikan, melakukan penyesuaian anggaran yang dalam sejarah ini kayaknya baru pertama kali terjadi. Ya. Ada pembahasan kembali satu putusan yang sudah disetujui, yang sudah masuk DIPA penganggaran, tapi kemudian dibahas kembali. Sekali lagi saya katakan bahwa ini tentu bukan tanpa alasan. Oleh karena itu ya kami dari PKS tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ledia, memahami semua ini, tapi kemudian ya memberikan satu persetujuan ya. Persetujuan dengan catatan tadi yang sudah kami sampaikan, tidak melanggar undang-undang. Yang kedua juga tidak harus ikut apa yang sudah diputuskan atau instruksi dari Presiden. Oleh karena itu ya kami berharap supaya teman-teman menteri yang ada di sini, ketiga menteri ini mungkin menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, kepada Menteri Keuangan, ya padahal Pak Prabowo sebagai Presiden sudah menyatakan bahwa belanja pegawai dan belanja sosial itu jangan diganggu-gugat. Tapi realitanya ini juga masih disentuh. Mudah-mudahan ini juga akan dapat merubah putusan atau perubahan yang sudah diambil ini dikembalikan seperti semula, terutama khususnya yang belanja sosial dan belanja pegawai. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Hima. Terima kasih Bu Pimpinan. Bapak Menteri Dikti Saintek yang saya hormati, dan juga Bapak Menteri Dikdasmen, Bapak Menteri Kebudayaan beserta para jajaran sekalian, juga rekan-rekan Komisi 10. Pertama, saya ingin menyoroti tadi kan sudah disampaikan ada Astacita keempat, pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan. Jadi karena ini merupakan suatu program dari Pak Presiden, tentunya hal-hal yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia harus tidak ada efisiensi yang banyak begitu. Terutama tadi sudah disampaikan oleh banyak teman-teman, apa yang sudah menjadi instruksi dari Presiden, jangan sampai tidak dijalankan. Ini tentunya akan tidak sinkron ya dengan peraturan, dengan apa yang diusulkan. Tadi menyampaikan pagu awal sekian, kemudian setelah dari efisiensi sekian, berharap dinolkan atau dikembalikan ke semula. Nah harusnya ini disampaikan kemarin-kemarin. Tidak disampaikan akhirnya seperti menyesali begitu. Karena bagaimanapun instruksi itu sudah jelas bahwa bantuan sosial tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada pemotongan. Selain itu juga ketika nyoret-nyoret itu membaca undang-undang enggak? Nah ini kan seperti seolah-olah Pak Prabowo jadi seperti digiring melanggar undang-undang. Padahal instruksi Prabowo udah jelas. Ini. Jadi sepertinya nama baik Presiden jadi sepertinya saya merasa dicemarkan begitu. Selaku partai ketua umum saya itu dari Gerindra. Jadi mohon para menteri juga hati-hati ketika menyusun atau merekonstruksi anggaran ini. Berhati-hati, jangan sampai nanti tidak sinkron dengan Pak Presiden.
Kemudian isu yang menarik ini kemarin itu dosen itu sampai demonya kok ke istana, nggak ke DPR lagi soal Tukin, Pak. Ini kan seperti seolah-olah mereka sudah tidak percaya lagi kepada DPR sehingga sampai demonya ke istana. Ini kan mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, harusnya mereka kan memperjuangkan nasibnya. Kami yang di DPR juga sedang memperjuangkan aspirasi mereka tentang Tukin ini. Mohon dari kementerian yang terkait, khususnya Kemendikti Saintek, tolong Pak diberi kejelasan soal anggaran tentang Tukin. Kan tadi alhamdulillah Pak dengar katanya ada lampu hijau ya Pak ya, alhamdulillah. Cuman mungkin perlu penjelasan lagi seperti apa 2,5 T ini akan dianggarkan untuk Tukin. Nah, kapan? Yang penting rakyat diberikan penjelasan aja gitu, supaya mereka ada jawaban pasti. Apakah memang dianggarkan untuk tahun berikutnya atau dianggarkan tahun 2025 ini atau seperti apa? Jadi harus ada kejelasan karena kami juga cukup lelah melayani pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada media sosial kami. Seperti itu. Jadi mohon Pak, ini sertifikat dosen juga termasuk, belum yang BPI itu, BPI ya, beasiswa pendidikan, banyak juga dosen-dosen yang menunggu, mereka sudah tinggal tunggu tapi belum bisa diselesaikan oleh Kemendikti. Jadi banyak hal-hal yang memang yang perlu diperjelas Pak, terutama tentang bantuan-bantuan sosial ini, yang memang terutama juga bantuan sosial dan bantuan belanja pegawai ya. Jadi harus benar-benar kita hati-hati sekali terhadap penyisiran anggaran, mana yang benar-benar memang yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh sampai tidak kita layani. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati kepada para kementerian dalam penyusunan rekonstruksi anggaran ini, tapi kami memahami kesulitan yang terjadi dengan adanya pengurangan anggaran ini. Tapi intinya kembali kepada undang-undang, kembali kepada undang-undang yang tertinggi, undang-undang dasar, seperti tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman dari berbagai partai, tentang 20% pendidikan, pasal 31 ayat 4, lalu undang-undang guru dosen, kemudian juga instruksi Presiden tentang efisiensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari pandangan semua pimpinan dan anggota pada sore hari ini, belum lagi yang nggak sempat ngomong ya, tapi hatinya sudah bisa terbayang banyak hal yang ingin dikemukakan dan kita semua memahami bahwa tantangan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 ini bahkan bagi anggota DPR yang sudah berperiode-periode ini bukan hal yang mudah. Ini termasuk ya Pak Tan ya, hal tersulit yang kita hadapi karena pendidikan dan kebudayaan kita semua yakini pilar utama untuk membangun bangsa dan setiap rupiah yang pemerintah setujui untuk dialokasikan pasti akan memberikan makna besar bagi masa depan generasi kita. Dan teman-teman sebelum kita membuat laporan singkat, kita beri kesempatan kepada teman-teman mitra mungkin untuk beberapa menit, 3 menit itu satu orang merespon secara singkat atau secara umum. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan lebih detail ataupun ditindaklanjuti sebagai masukan dari apa yang disampaikan oleh anggota, mungkin bisa disampaikan secara tertulis. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Menteri Dikdasmen, Pak Mukti. Terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota dan pimpinan Komisi 10 yang telah memberikan persetujuan atas anggaran yang kami susun sebagai penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua, beberapa yang tadi disampaikan kaitannya dengan dari Bu Ledia yang agak banyak tadi saya berikan catatan di sini. Yang pertama untuk pengalihan dana dari PU ke Kemdikdasmen sudah kami siapkan juklak dan juknisnya, hanya kami masih menunggu inpresnya. Informasi terakhir yang kami terima sudah disetujui di tingkat Mensesnek
dan mudah-mudahan segera bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena ini menyangkut perpindahan anggaran dari kami kepada Dikti untuk sekolah unggul dan juga dana renovasi yang 17,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk tunjangan guru pendamping dan inklusi nanti kami coba akan lihat lagi dengan seksama. Terima kasih Bu. Kemudian untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu bisa diselenggarakan di BLK Kementerian Tenaga Kerja. Dan bahkan disampaikan bahwa dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK itu bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti. Kemudian sertifikasi yang existing sekarang, yang termasuk yang lulus tahun 2024 sebanyak 600.000 sekian itu tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana. Karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Mudah-mudahan. Sekarang masih prosesnya masih berjalan untuk verifikasi nomor rekening para guru itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan BIM, mungkin satu lagi yang lain saya kira dari Bu Esti, ini selalu pertanyaannya tajam dan menggetarkan begitu dengan retorika yang luar biasa, khas kampanye. Yang pertama Bu, kami dapat informasi dari Wakil Menteri Keuangan, dari 3 istilah yang Bu sampaikan itu, penjelasannya itu blokir efisiensi. Saya nggak tahu namanya apa itu. Sekarang karena memang beberapa masih ada yang mungkin dibuka lagi. Nah, cuma bukanya kapan itu kami tidak tahu. Kemudian dana itu kemana kami juga nggak tahu karena itu tidak pada kami wewenangnya. Jadi dana tetap ada di DIPA Bu. Nah tinggal nanti ya penjelasan blokir efisiensi bagaimana mungkin nanti bisa Ibu panggil Wakil Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Kemudian untuk BIM kami sampaikan di situ bahwa BIM 4 itu sudah yang terakhir. Dan kami memang kewenangannya sekarang sebatas memberikan pelatihan. Nah untuk beasiswanya itu sudah ada pada kakak kami Kementerian Dikti Saintek. Jadi biar nanti kakak kami yang menjelaskan soal itu. Kami kira demikian jawaban saya untuk BIM. Yang lain saya kira sudah kami berikan jawaban semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa memberikan klarifikasi atas beberapa masukan dan sekaligus tanggapan dan juga pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ketua. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Mendikti Saintek. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu saya hormati. Kami dari Dikti Saintek mengapresiasi pandangan dari Komisi 10 DPR RI bahwasanya anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogyanya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Sedangkan yang komponen lain sesuai dengan instruksi Presiden, proyek-proyek yang ada di kementerian kami memang
kita bisa memahami adanya entah namanya blokir efisiensi atau apapun, karena toh untuk proyek-proyek fisik itu bisa ditunda penyelesaiannya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Terima kasih atas dukungan anggota sekalian saya hormati, dan tambahan dari kami, penjelasan mengenai BIM 4 memang di tempatnya Pak Mukti hanya pelatihan saja. Beasiswa mereka akan kami berikan lewat dana LPDP. Sudah kita hitung dan sudah kita pastikan akan di-cover sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Terakhir sekali, kalau boleh, usul pada pimpinan dan anggota DPR terhormat untuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 T, kalau bisa dicantumkan nanti, dimasukkan, kalau bisa ditambahkan di sini, atau minimal ABT, anggaran budget tambahan, untuk tahun 2025 ini. Ya, supaya tidak nanti nggak keinget oleh Kemenkyu terus tiba-tiba hilang. Jadi cantumkan dalam risalah sidang, kalau diizinkan, ditambahkan bahwa tukin dosen 2,5 T itu dimohon untuk disediakan, atau paling tidak dimasukkan anggaran belanja tambahan tahun 2025. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Menteri Kebudayaan. Terima kasih Bu Pimpinan. Saya pikir tidak ada yang perlu ditambahkan. Lebih banyak masukan dan doa kelihatannya. Gini. Jadi doa kita bersama agar tadi apa yang disebut sebagai blokir efisiensi ini bisa kita rekonstruksi lagi mudah-mudahan ke depan, gitu ya. Dan tentu bahkan di Kementerian Kebudayaan kita mengharapkan ada tambahan anggaran untuk melaksanakan sejumlah program kebudayaan yang sangat penting. Terima kasih. Baiklah, mari kita bersama-sama sekarang cermati kesimpulan keputusan dari raker kita pada sore hari ini. Karena Inpres nomor 1 tahun 2025 ini menjadi acuan kita di samping surat Menteri Keuangan nomor S37-02/2025, Komisi 10 memahami efisiensi anggaran pada APBN tahun anggaran 2025 di Kemendikdasmen RI, Kemendikti-Saintek RI, dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai berikut. Tapi tentu nih Pak, nanti ada catatan-catatan pandangan dari Komisi 10 terhadap efisiensi yang dimaksud. Ada 3 kementerian pada hari ini. Pertama, Kemendikdasmen, pagu alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 33.545.177.876.000 rupiah, dan pada saat ini 11 Februari 2025 pagu alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 26.273.079.802.000 rupiah. Untuk Kemendikti-Saintek, pagu alokasi anggaran pada awalnya adalah 57.684.991.991.000 rupiah, berubah menjadi 43.318.218.350.000 rupiah. Dan untuk Kementerian Kebudayaan dari 2.348.348.189.000 rupiah menjadi 1.278.148.189.000
rupiah. Betul, Pak Sekjen. Dengan catatan rincian anggaran per unit utama terlampir di dalam paparan. Terhadap efisiensi sebagaimana kesimpulan keputusan nomor 1 tersebut, Komisi 10 memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. A. Program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat agar tidak dilakukan efisiensi, agar program dan kegiatan tersebut tetap dalam kerangka memajukan dan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. B. Kemendikdasmen, Kemendiktissaintek, dan Kemendbud diharapkan dapat memanfaatkan anggaran secara maksimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan program-program prioritas yang telah ditetapkan. C. Mendukung komitmen Kemendikdasmen untuk memenuhi layanan pendidikan di daerah 3T, khususnya dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. D. Kemendikdasmen, Kemendiktissaintek, dan bukan Kemenkebut ya, emang disebutnya Kemenkebut ya? Kalau singkatan Kemenbud jadi Kemenkebut. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar terus melakukan kajian dan langkah-langkah. Ini agar-agar dari tadi tolong deh, dari tadi dua itu nomor 1 tolong dikoreksi ya kalau kalimatnya ya. Agar mandatory spending 20% anggaran pendidikan dalam APBN bukan dioptimalkan ya, memang dipenuhi untuk fungsi pendidikan sesuai sesuai amanat undang-undang dasar. Gitu ya Pak Nur. Jangan origin pimpinan. Karena frase fungsi inilah kemudian jadi ambiar. Jadi jangan ada fungsi lagi menurut saya. Ya, oke. Supaya lebih tegas. Untuk pendidikan, gitu ya. Fungsi ini agak bisa melebar ya kemana-mana. E. Memahami usulan efisiensi versi Kemendiktissaintek RI sebagaimana bahan paparan Salindia 11 yang tadi Pak Prof sampaikan. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk beasiswa seperti KIPK, ADIK, BPI, KNB, dan beasiswa untuk dosen dan tendik dalam dan luar negeri harus disesuaikan dengan Inpres nomor 1 2025, di mana belanja pegawai dan belanja sosial tidak dilakukan efisiensi. F. Anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar 2,5 triliun wajib dianggarkan dalam APBN tahun anggaran 2025. Baik, mungkin ada respon, silahkan Prof. Atau dari anggota? Oh ya, dari anggota dulu. Kemenkebut tadi yang betul apa Pak? Kemenbud kalau disingkat. Sebetulnya Kementerian Kebudayaan. Ya bisa juga sih Kemenkebut, tapi kayaknya Kemenbud ya. Jangan khusus guru yang bekerja. Oh ini Mbak ngomong dulu, iya itu tambahan. Tadi belum loh. Yang Inpres bangunan fisik itu kan belum masuk ke Indonesia. Iya karena Bu Ketua. Perpres. Ya izin Ketua. Betul. Jadi angka 17,1 T ini kan kita belum mendapat kepastian. Di Komisi 5 lewat PU dinyatakan sudah tidak ada. Di Dikdasmen juga belum muncul. Maka untuk memastikan itu kami mengusulkan ada 1 poin.
Tambahan jadi hurufnya apa? Hurufnya menjadi di huruf G ya. Aja itu sudah F. G. Anggaran, namanya anggaran renovasi. Pembangunan dan revitalisasi. Pembangunan dan revitalisasi. Sekolah. Dan revitalisasi. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Teruskan Bu. Sebesar 17 Rp 17,1 T harus dipastikan ada dalam APBN 2025. Di Kemendikdasmen. Ya. Harus dipastikan ada harus dipastikan ada dalam DIPA. Kemendikdasmen tahun anggaran 2025. Iya. Iya. Saya nggak masuk Kim, tapi saya mendukung komitmen Pak Prabowo. Ketua izin. Pimpinan. Ini masih kesimpulan. Pimpinan. Bu Dewi dulu, kemudian nanti setelah itu Pak Azam. Ya itu yang butir E. Nampaknya kok seperti ya bolehlah dibalikin lagi, boleh enggak. Padahal kita ini kan dari tadi dari semua fraksi fokus utamanya adalah soal KIP kuliah. Jadi kalau kita memahami ya kita nggak paham. Bagaimana kita memahami urusan efisiensi? Berarti mendukung usulan tambahan mendesak Kementerian Keuangan. Iya, untuk mengembalikan anggaran bagi beasiswa karena melanggar impres ini gitu Ketua. Oh, tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai itu terlalu lemah. Melanggar. Nanti kita beri kesempatan kepada Pak Azam. Pimpinan, ini saya mau menanyakan saja. Ya, ini terkait dengan semua sih. Tapi di poin F, poin F. Iya, Ketua. Satu dulu itu soal mendesak dulu. Bukan mendukung, dulu itu mendesak. Ketua bukan mendukung, mendesak. Mendesak. Iya. Mendesak agar alokasi anggaran untuk ini dikembalikan karena tidak sesuai dengan atau melanggar Impres 1 gitu ya. Bukan mendesak. Mohon Ketua. Bu Ketua. Ya, tunggu dulu. Pak Azam masih terkait ini atau beda lagi ya? Sama Ketua. Oh ya, silakan. Enggak, poin F itu anggaran tunjangan kinerja dosen seberat 2,5 triliun wajib dianggarkan dalam APBN tahun 2020. APBN tahun 2025 ini akan diketok beberapa hari lagi. Waktunya cukup nggak untuk menganggarkan ini? Ini kesimpulan kalau enggak kita ini ya umurnya cuma 2 hari pimpinan. Kalau memang itu memang kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para kementerian akan ada APBN perubahan, sampaikan bahwa karena sekarang masih nol ya di perubahan. Apa bisa dia melakukan rekonstruksi ulang secara internal? Kan enggak juga. Jadi APBN perubahan itu adalah yang paling tepat untuk bisa ini masih nol, 2,5 triliun masih nol, 1. Iya masih nol. Yang kedua, bansos
yang dipotong 1,3 itu bukan informasi dari keterangan yang ada menghilangkan 200.000 ongoing dan menghilangkan 200.000 penerima baru. Pak Menteri, tanggal 14 diparipurnakan di Banggar. Ada 2 hari Pak Menteri. Pak Menteri bisa nggak kesimpulan ini berdasarkan kesimpulan ini sampaikan ke pemerintah. Pemerintah yang saya dapat informasi clear sudah anggaran sudah segini aja. Stop. Jadi kanalnya ada di perubahan. Ya. Tapi di sini tidak ada bunyi perubahan. Itu APBN 2025. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Jadi kalau misalnya sekarang kita ada hal-hal yang ingin dilakukan penambahan atau usulan penambahan itu bisa dikemukakan sebagai kesimpulan kan, tetap kan? Mengajukan di dalam ABT gitu, walaupun itu tidak ya punya secepatnya itu terjadi ya, bisa kapan aja kan terjadi ABT juga ya. Bu Esi jelaskan. Kalau kita bicara APBN 2025, sebenarnya kan sudah ditetapkan pada saat kita melakukan penetapan. Anggaran dari pagu awal Diktisaintek itu sudah diputuskan 56 sekian triliun. Artinya kalimat itu sebenarnya sudah ada. Hanya kemudian terakhir nanti setelah mau kita tetapkan kembali pasca pembahasan ini, maka memang itu yang harus masuk. Tetapi kalau kita bicara APBN 2025, sebenarnya kan anggaran totalnya sudah 56 triliun. Gitu. Jadi begini, kalau kemudian ada pandangan lain dari pemerintah, tentu itu adalah ranahnya pemerintah. Tetapi kita menyepakati bahwa ini memang harus masuk. Kita menyepakati ini harus masuk. Persoalan nanti ada pertimbangan lain kemudian itu masuk di keputusan-keputusan apakah itu ABT atau yang apa, yaitu dari pemerintah yang kemudian harus menjawab. Saya kira gitu, Mas. Saya hanya mengingatkan saja pimpinan bahwa sebentar lagi akan diputuskan, ya. Jangan sampai kemudian ini seolah-olah tidak ada keperpihakan dari pemerintah terhadap dunia pendidikan. Itu saja. Kalau kemudian ini bisa diterima ya silahkan. Saya hanya mengingatkan saja. Yang pasti kami dari fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya terkait dengan ini. Ya. Efisiensi, rekonstruksi dan seterusnya kita mendukung penuh. Apapun ceritanya itu. Tetapi jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa pemerintah, presiden dalam hal ini tidak berpihak terhadap dunia pendidikan terkait dengan adanya rekonstruksi ini. Terima kasih pimpinan. Tambahan sedikit. Usulan-usulan yang sebelum diefisiensikan mestinya harus muncul lagi sebagai bagian dari kesimpulan ini. Tadi kan ada istilah blokir anggaran. Blokir efisiensi. Itu artinya ada duitnya. Tinggal kepentingannya pada saatnya buka. Tapi kalau nanti tidak dimasukkan, berarti keberpihakan tadi disebut tidak ada. Harus dimasukkan angka-angka itu. Sekarang ada efisiensi, dijalankan sesuai impres. Pasca nanti kan pasti akan ada pembicaraan lagi. Mana-mana yang prioritas yang menurut Presiden sangat strategis, pasti dibuka blokir efisiensi itu. Saya kira itu. Jadi terkait ini tidak apa-apa ya Tidak dituliskan. apa-apa, ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman baik Boleh itu di bicara, Bu? Banggar, ya. Untuk sedikit Pak Ferdi, meluruskan. silakan lurus. Ya, mohon maaf sebelumnya karena kami ada tugas di Balik. Jadi yang pertama, tadi saya juga agak menggelitik sebenarnya nggak, tapi begitu lihat pagu sesungguhnya kita ketok pada tahun anggaran 2025 tuh pada tahun 2024 itu berapa? Terjadi perbedaan sebenarnya untuk dikti
Sains dan Dikti Saintek itu seharusnya kan 57. Tadi tertulis 56. Jadi itu yang perlu diklarifikasi. Coba tolong dilihat. Berdasarkan undang-undang dulu kan. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi. Termasuk seluruh KL yang ada di mitra-mitra kita. Coba tadi tertulis 56. Paparan 56. Di paparan 56. Nah, ini mohon klarifikasi satu. Soal pagu-pagu itu dulu. Yang kedua, kalau kita simak, mohon maaf Pak, kita simak yang tadi bicara anggaran 2,5 T, yang sesungguhnya itu 2,8. Jadi forum ini juga klarifikasi. Itu benar-benar untuk 80.000. Artinya harus dicantumkan itu 80.000. Artinya baru terbiayai 80.000. Berapa? 30.000. Oh. Nah, ya kalau total semuanya kan 10. Dan itu kan dipaparkan ketika RDP yang baru lalu, periode yang baru. Artinya apa? Harus disebutkan juga. Seralat tadi untuk 30.000 itu. Artinya 2,5 triliun itu hanya untuk memenuhi 30.000. Nah sumbernya artinya tadi dipertanyakan oleh Pak Ali Zamroni, ketika kita ketok, itu kan belum ada anggaran tersebut. Dan itu diiakan oleh Mendikti Saintek karena itu tidak pernah diajukan oleh Nadiem Makarim periode yang lalu, kan gitu. Nah, oleh karena itu baru diajukan oleh pemerintahan sekarang di bawah Pak Prabowo untuk hal itu. Jadi harus clear dulu penjelasannya, pimpinan. Kenapa? Ini kita rapat disaksikan seluruh rakyat Indonesia nanti di streaming. Harus jelas. Dan penjelasan itu disampaikan oleh Saudara Satrio sebagai Menteri Dikti Saintek ketika itu memang tidak diajukan oleh Menteri terdahulu, kan gitu. Ini Pak Satrio ya. Nah, oleh karena itu kewajiban pemerintah kalau memang itu desakan terhadap gaji atau tunjangan dosen yang 30.000, Bu Esti ya, 30.000 untuk memenuhi itu dijelaskan di sini itu adalah untuk hanya pemenuhan 30.000. Belum keseluruhan. Karena waktu itu paparan dari Dikti Saintek adalah 3 paparan dengan 3 opsi. Apabila sekian puluh ribu, 2,8 T atau 2,6, waktu itu sekarang jadi 2,5, kemudian 6 atau 8 T, dan kalau secara keseluruhan adalah 10,2 T. Itu yang harus disampaikan kita semua. Runutan-runutan itu yang harus kita sampaikan. Nah, sehingga ketika itu yang perlu diawali pimpinan, kita merujuknya undang-undang yang pernah kita ketok, karena tadi Pak Ali Zamroni juga menyampaikan bahwa ini akan dibawa ke Banggar dan diparipurnakan pada tanggal 14 Februari di paripurna. Artinya ada perubahan pagu-pagu dari kementerian dan lembaga. Yang saya tadi. Itu yang harus kita luruskan. Ya, tolong dikoreksi kalau teman-teman Banggar saya salah bicara. Nah, itu yang kita juga mohon nantinya supaya nanti pimpinan ketika membuat surat ada runutan daripada silsilah perjalanan anggaran ini. Ya kan? Itu yang perlu kita luruskan. Sehingga bahasanya yang alternatif kedua bukan mendesak agar, kalau kan mendesak, kalau udah mendesak masa agar. Mendesak supaya alokasi anggaran, supaya lagi. Jadi artinya mengharuskan tidak ada pemotongan berdasarkan Impres nomor 1 2025. Tidak ada pemotongan tentang belanja sosial dan belanja pegawai. Itu tegas di situ. Jadi jangan agar lagi Pak, Ibu pimpinan, mohon maaf ini. Jadi supaya alokasi. Dan ini terlihat supaya kita ada keberpihakan kepada rakyat. Sehingga itu menjadi penting yang sifatnya ongoing. Yang belum, yang mungkin yang akan datang, nah inilah nanti kita diskusikan ketika nanti ini ditetapkan, baru sesungguhnya kemampuan negara untuk yang akan datang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi terjadi pengurangan untuk kegiatan KIP kuliah. Itu kira-kira pimpinan, sebenarnya saya menjelaskan alurnya saja, supaya nanti tidak salah tafsir dalam menjelaskan kepada masyarakat. Jadi koreksinya itu pimpinan. Ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf jika mengganggu daripada kegiatan raker tersebut. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Silahkan tanggapan dari pihak pemerintah. Saya dulu Bu ya. Untuk butir yang alokasi anggaran
yang tadi kategorinya Yang bawah. belanja Bawah. KW dan belanja sosial, Bawah. nomor E. Mohon ditambahkan bahwa alokasi anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS Yang 600 itu ya, itu tunjangan dosen. semua kembali ke semua banyak soalnya. Berapa? Oh, gitu. Aduh, lanjut. Alokasi anggaran untuk Alokasi anggaran untuk tulis saja tulis. Untuk tunjangan dosen non-PNS oke, beasiswa KIK ada Tendik, KNB dan Tendik itu dikembalikan dan harus disesuaikan dengan Inpres 102025, di mana itu betul sudah. Nah, tambahan berikutnya adalah mungkin di paragraf baru. Nyambung yang tadi. Paragraf baru lagi. Mendesaknya itu diambil saja. Jadi bahasa anggaran itu alokasi anggaran. Tidak pakai mendesak. Kembalikan ya. Atau mau nomor F baru juga boleh. Supaya beda itu kategorinya. Nah, F baru itu alokasi anggaran untuk program hasil terbaik cepat PHTC, program hasil terbaik cepat sekolah unggul Garuda dikembalikan kepada pagu awal karena ini program prioritas dari Presiden. Untuk pemerintah, oke. Ya. Kemudian satu lagi, anggaran banyak lagi, bukan satu lagi nih. Anggaran BOPTN dikembalikan kepada pagu awal untuk menghindari peningkatan harga UKT ya, kenaikan terjadinya kenaikan UKT. Kemudian nyambung aja ini satu kategori, anggaran BPPTNBH
anggaran BPP TNBH. Oke. Terjadi perubahan dari, atau mungkin kalau angkanya terlalu ini, oke, anggaran BPPT PNBH efisiensi. Izin Bu. Ya. Kalau kalimatnya seperti ini, mestinya Bapak itu kan sudah mengusulkan kembali kepada kami untuk kembali ke pagu awal. Maka kalimat yang tadi sudah sapu jagat toh? Ya, tadi yang sebenarnya ada kalimat yang jadi hilang tuh. Kami menuliskan di situ sebagaimana dalam kami memahami usulan efisiensi tadi ya versi Kemendikbudristek sebagaimana bahan paparan Salindia 11. Jadi berarti kan efisiensi yang jadi 6 sekian itu kan. Jadi tidak satu persatu. Makanya disebutkannya seperti itu loh. Jadi mungkin kalau begini kan jadi satu persatu kan sebenarnya tidak menerima efisiensi untuk berbagai program. Gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya yang jelas-jelas melanggar impres. Kalau itu udah pasti ya. Nah, apakah untuk berbagai usulan tadi mau satu persatu disampaikan seperti ini kan jadi berarti hampir kembali ke mode awal ya, mode awal ya. Jadi 6 sih, maksudnya penghematannya tuh jadi Atau- lebih kecil gitu ya. Atau di atas Bu. Di tabel mungkin ditambahkan lagi karena yang tabel ini kan tabel efisiensi ke mereka. Iya. Belum yang kita upayakan. Belum, kembali. makanya jadi tabel yang sebenarnya diusulkan kan ada tambahan atau ada selisih gitu Iya. antara yang 14 dengan yang 6. Bu, boleh usul nggak? Artinya gini aja, mulai pimpinan, mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama, ini tidak berlaku juga kepada Dikti-Saintek, tapi berlaku semua KL yang termasuk Kemendikdasmen sama kebudayaan. Artinya satu, kita memahami perlu efisiensi. Sepakat dulu, kita ketok. Kedua, efisiensi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Kemenkebud, Kemendikdasmen, dan Kemendikdis itu berapa? Kalau tidak lebih dari katakanlah, lebih dari 20%, nggak bisa jalan A, B, C, D, gitu kekuatan kita. Nah kalau yang disampaikan oleh Pak Satrio begitu, berarti kita harus rekonstruksinya harus agak dalam, artinya memberi kesempatan Dikdasmen kepada kebudayaan dari total pagu yang sudah diberikan, misalnya kebudayaan 2,7, sekarang 1,2, yang nggak bisa jalan berapa, yang bisa jalan berapa, nah konsekuensi logisnya apa? Nah oleh karena itu seyoknya kurangnya mungkin cuma 500 misalnya. Itu yang kalau mau kita perjuangkan. Izin Bu. Betul Pak Ferdi, saya pikir itu sebaiknya memang seperti itu ya cara ini. Jadi kita sepakati dulu atau memahami dulu efisiensi istilahnya apa ya? Efisiensi atau tadi rekonstruksi hasil terakhir itu. Dan setelah itu nanti baru kita usulkan kembali gitu hal-hal yang kita tidak terima gitu. Itu sebagai poin baru gitu. Tapi Izin Bu, usul Jadi dulu. tolong ya usul kita. Iya, ini kan maghribnya hampir habis. Sebentar lagi sudah bisa. Walaupun nanti mungkin break dulu saja 15 sampai 20-30 menit. 15 Pertama kita menyelesaikan ini Bapak Ibu juga bisa sholat karena sudah mau habis waktunya. Usul sambil begitu kita perbaiki juga kesimpulannya sebagaimana yang tadi disarankan oleh Pak Ferdiansah. Menurut saya itu lebih bisa ditangkap. Saya break dulu ya selama 15 menit. Aku lari sholat juga. Mungkin, Prof.
Recording stopped. Dan semua setuju efisiensi. Ya, itu kan setuju.